Baik teman-teman, di video ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di materi momentum dan impuls. Kali ini kita akan bahas hubungan antara impuls dan momentum. Dari mana kita membahasnya? Kita lihat dulu suatu benda ini bermassa M ya, kemudian bergerak dengan kecepatan V1. Jikalau benda ini diberi gaya F yang searah dengan gerakan benda, maka tentunya kecepatan dari benda ini akan bertambah. Kita tuliskan menjadi V2. Kita awali dari hukum Newton, hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M. A itu dapat dituliskan V2 min V1 per delta T dari mana? Dari persamaan gerak lurus ya teman-teman, GLBB, di mana V2, V akhir sama dengan V awal tambah A kali delta T. Kalau nyari A berarti V2 min V1 per delta T. Kalau dari sini kita dapat teruskan dipindah, ini delta T nya pindah ke kiri, jadi F kali delta T sama dengan M kali V2 min M kali V1. Kita sudah tahu bahwa F kali delta T itu kan besarnya impuls ya teman-teman. Sementara M kali V adalah besarnya momentum. Jadi impuls sama dengan V2 min V1 atau impuls sama dengan perubahan dari momentum. Inilah hubungannya. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Untuk lebih paham, kita coba melihatnya dari ini, kondisi awal, proses, dan akhir. Jadi misalkan dari gambar ini, momentum awalnya, kita anggap momentum awal dari benda ini saat bergerak dengan kecepatan V1 itu adalah 4. Kemudian ketika diberi gayanya ini searah dengan gerakan benda, dapat kita tuliskan dengan angka, misalkan angka 3. Ya. Maka momentum akhir setelah diberi gaya, ya penjumlahannya 4 tambah 3 jadi 7 ya. Karena di sini gayanya searah dengan gerakan benda. Kalau gayanya berlawanan arah, maka di sini ya jadinya tinggal 1 dikurang. Nah, kita bisa melihat dari kondisi awal ini, awal, proses, dan akhir, atau istilahnya sama. Awalnya itu kemampuan mendobrak awal sebelum diberi gaya ya, kemudian dobrakannya, dan kemampuan mendobrak akhir. Ini mungkin bisa lebih memahami hubungan antara impuls dan momentum. Jadi kalau momentum awalnya berapa, menerima dobrakan berapa, nanti akhirnya jadi berapa. Gitu. Untuk lebih memahami, kita mencoba membahas soal yang pertama. Ada sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Benda tersebut diberi gaya sehingga kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Besar impuls yang diterima benda adalah, dari soal ini kita dapat melihat bahwa kecepatan benda itu bertambah ya, berarti kita anggap gaya yang diberikan itu searah dengan gerakan benda. Nah, seperti ini. Maka besar impulsnya, kita lihat dari kondisi ini aja, awal, proses, dan akhir ya. Awalnya sebelum diberi gaya, berarti kan momentumnya M kali V, besarnya ya, M-nya 2, V-nya 10, berarti 20. Kemudian akhirnya, kita lihat akhirnya di sini diketahui akhir, kemampuan mendobrak akhirnya P2 sama dengan M-nya 2, V2-nya adalah 15, berarti 30 Newton/sekon. Maka impulsnya berapa? 20 jadi 30. Impulsnya berarti ya 10 Newton/sekon. Impulsnya ini ya. Teman-teman mungkin bingung, ini kok momentum satuannya Newton/sekon, bukannya Newton/sekon satuan dari impuls. Ya, jadi kita bisa menuliskan satuan dari momentum itu adalah Newton/sekon ya teman-teman, bisa kilogram meter per sekon atau Newton/sekon. Jadi impulsnya adalah 10 Newton/sekon, atau dengan kata lain dobrakannya adalah 10 Newton/sekon. Di sini dobrakan ini adalah searah dengan arah gerakan benda sehingga bertambah. Bagaimana kalau gayanya berlawanan arah dengan gerakan benda? Ya, kita lihat soal berikutnya. Bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding. Bola tersebut menumpuk dinding selama 0,1 sekon dan dibantulkan kembali dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan besar impuls yang diterima bola dan gaya kontak antara bola dan dinding. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah impuls, yang kedua adalah gaya kontak. Kita coba gambarkan dulu kejadiannya. Ada suatu bola yang bergerak ke dinding ya, tegak lurus, kemudian setelah menumpuk dinding, atau dengan kata lain menerima impuls dari dinding, bolanya bergerak berlawanan arah. Kalau awalnya ke kanan, berarti jadinya ke kiri.
Oke, kita tinjau dari kondisi ini. Kemampuan awal, kemudian proses terjadinya dobrakan, dan kemampuan mendobrak akhir. Kemampuan awal ataupun momentum awalnya kan berarti M kali V1, M-nya 2, V1-nya 10, berarti 20 Newton/second ya. Dan kemampuan mendobrak akhirnya di sini tahu bahwa V-nya setelah menumbuk itu 5, berarti 2 kali 5 jadi 10 Newton/second. Berapa impulsnya? Di sini arah impuls, arah gaya yang diberikan itu berlawanan dengan arah gerakan benda. Tidak ditambahkan. Kalau di sini misalkan ya, di sini kan 20, kita sudah tahu bergerak ke sini. Kalau dinding memberikan impuls sebesar 20, maka bola baru berhenti di sini, tidak bisa bergerak ke kiri lagi. Jadi harus diberikan berapa impulsnya itu? Harus 30 ya. Jadi 20 ke kanan, kemudian dinding memberikan 30 ke kiri, sehingga bola bergerak 10 ke kiri. 10 Newton/second ke kiri. Jadi dobrakannya atau impulsnya adalah 30 Newton/second. Kalau kita sudah tahu dobrakannya atau impulsnya, kita dapat mencari tahu gayanya, karena besar impuls sama dengan gaya dikalikan delta T kan. Berarti F sama dengan 30 per 0,1 atau 300 Newton. Jadi impulsnya 30 Newton/second, gaya kontaknya 300 Newton.